Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya, Imam Al-Faruqi, mahasiswa UT, Prodi Sistem Informasi. NIM saya 0486665173. Untuk tugas kali ini, kebetulan tugas kita sudah mencapai tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Video kali ini ya pemenuhan tugas tersebut ya, mata kuliah tersebut. Nah, dalam tugas kali ini sebetulnya secara ringkas kita akan menjalankan sebuah program aplikasi yang nantinya ya kurang lebih seperti itulah, aplikasi yang memang berkaitan dengan penyewaan kendaraan ya. Nah, di sini tujuan pembelajarnya adalah konsep abstraksi atau inheritance, ada encapsulation-nya, juga ada polymorphism dan lain sebagainya. Nah, ini juga nanti menggunakan array ya. Nah, ini petunjuknya juga ada di sini sudah disebutkan. Ini manajemen data kendaraan. Petunjuknya adalah membuat kelas abstrak kendaraan. Nanti kita akan buat sebenarnya sudah ada ya, kita sudah membuat itu, tapi nanti mungkin biar videonya tidak terlalu panjang, saya jelaskan saja ya bagaimana cara kerjanya dan apa saja diisi di dalamnya. Nah, ini memuat variabel nama dengan tipe data string. Untuk harga sewa juga ada double, terus ada jenis kendaraan, misalnya mobil, motor, atau bus ya. Ini menggunakan tipe data string. Terus kemudian statusnya, ini status penyewaan ya, apakah tersedia atau disewa ya. Ini menggunakan boolean. Nah, kemudian nanti kita akan membuat 3 kelas turunan dari kendaraan, yaitu mobil, motor, dan bus. Nah, setiap kelas memiliki atribut tambahan, jenis misalnya kapasitas penumpang untuk bus, mesin untuk motor, untuk mobil, juga lain-lain. Nanti tampilkan. Kemudian yang ketiga ada kelas rental, terus ada kelas penyewaan, implementasi. Ini perintahnya implementasikan konsep inheritance-nya. Kemudian ada encapsulation atau enkapsulasinya ya. Ada handling ketika terjadi error atau kesalahan penginputan. Nanti ada ini yang diinginkan adalah bisa menambah kendaraan baru. Terus kemudian bisa menampilkan kendaraan, daftarnya, semua yang sudah masuk. Ada tempat penyewaan, fasilitasnya juga, terus ada total biayanya berapa. Struknya juga nanti ditampilkan. Kemudian di sini ada program, keluar dari program ya, seperti itu. Nah, nanti juga si struknya itu disimpan ke dalam file, dan juga daftar kendaraannya ya, nanti yang tersedia dan juga yang ditambahkan itu nanti dibuatkan ke dalam file teks seperti itu. Nah, nanti untuk pengulangan dan khususnya kita pengulangannya pakai cache ya. Oke, itulah untuk tugasnya seperti itu. Nah, kebetulan nih sudah ada ya, kita sudah buat dan juga sudah kita coba, maka ini untuk file kendaraannya juga ini sudah ada. Sekarang mungkin untuk penjelasannya, mari kita coba running saja ya dulu ya. Kita running supaya nanti bisa enak penjelasannya ini dari mana datanya ya. Nah, pertama yang ditampilkan itu pasti di menu ya, menunya apa saja yang ditampilkan. Nah, ini untuk misalkan menu tambah kendaraan baru, ini tambah kendaraan baru, ini ada di ini untuk memproses menu yang nanti ditampilkan di sini ya, apa saja. Nah, terus kemudian, nah ini untuk penambahan kendaraan itu nanti di sini apakah kendaraan tersebut itu nanti diminta untuk menginputkan ya jenis kendaraannya seperti apa. Nah, sekarang kita coba saja dulu untuk menu pertama, misal tambah kendaraan, menunya 1, apa yang akan diinput, misalkan motor ya, jenis kendaraannya motor. Oh ya, sorry, angka ya dimintanya. Nah, itu. Terus kemudian nama kendaraannya apa, besar,
punya saya kebetulan Pulsar ya. Nah, ini harga sewa per harinya misalkan 200.000. Kemudian cc mesinnya berapa? 220 cc. Nah, setelah itu baru kemudian berhasil ditambahkan. Nah, untuk bisa menambah ke file database tadi atau txt tadi ya, kita simpan datanya itu. Nah, nanti akan ditampilkan. Kemudian kita tampilkan coba ya menunya. Nah ini motor tadi yang sudah ditambahkan ya, sudah tersedia. Kemudian kita coba buat penyewaannya. Nama pelanggan saya ambil lah, misalkan contohnya nama saya Imam. Oke, terus tanggal sewanya tanggal 2 bulan 2 tahun 2025. Beberapa bulan ke belakang. Durasi sewanya berapa hari? 2 hari lah, jangan lama-lama. Oke, nah ini sudah jadi total untuk disewa itu. Nah, ini nama kendaraan yang disewa apa? Misalkan saya coba sewa kendaraan Pulsar tadi ya, Pulsar. Oke, nah ini berhasil. Apakah akan menambah? Tidak. Oke, nanti akan kembali ke menu. Nah, setelah itu setelah selesai penyewaan, ini struknya otomatis akan dibuatkan. Nah, terus kemudian si status di sini dia motor Pulsar ini berubah menjadi false, dan ini juga false karena tadi sudah disewa ya di sini. Nah, ini bentuk struknya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, setelah itu misalkan kita simpan lagi datanya, tadi sudah tersimpan, kemudian kita kembalikan lagi nih kendaraannya. Anggaplah sudah selesai, masukkan nama kendaraan yang dikembalikan, Pulsar. Oke, kembalikan. Nah, ini sudah dikembalikan. Nah, ini berhasil dikembalikan. Statusnya itu nanti akan kembali menjadi true. Nah, seperti ini. Ini berhasil berarti ya, sudah berhasil. Kemudian kita tampilkan lagi data kendaraannya. Apa saja? Ini motor Pulsar ada, Xenia ada, HS. Nah, ini yang ras di sini kosong. Kenapa? Statusnya tidak ditampilkan tersedia karena memang dia sedang disewa statusnya ya, masih sedang disewa. Di sini statusnya false. Seperti itu. Nah, ini dari mana datanya? Kita kembali. Nah, ini untuk menambah kendaraan, ini kita disuruh memilih jenis mobilnya atau kendaraannya apa saja, kemudian harga sewa, menginputkan dan sebagainya. Ini untuk jumlah, kalau misalkan kita inputkan mobil, maka akan ada penambahan inputan, yaitu jumlah pintunya berapa. Misal kalau mobil itu kan ada yang 2 pintu, misal kayak Porsche. Terus kalau misalkan kayak apa ya, kolbak misalkan, itu juga kan mobil kolbak ya, bak terbuka, itu 2 pintu jumlah pintunya, berarti itu menunjukkan kapasitas juga penumpangnya berapa orang. Terus kalau misalkan untuk kendaraan motor, itu cc-nya yang dilihat atau yang diinputkan, berapa cc seperti tadi ya. Kita coba. Kalau untuk bus, ini kapasitas penumpang, apakah yang kecil atau yang besar, kapasitas penumpangnya berapa. Dan nanti akan diminta harga sewanya berapa, nama kendaraannya apa, misal seperti tadi ya, Pulsar harganya berapa, untuk sewa perharinya cc-nya berapa, seperti itu. Nah, jika memang sudah berhasil ini, maka ketika misalkan ini akan ditampilkan. Ketika misalkan tidak berhasil, maka misalkan jenis kendaraan tidak valid, misalnya seperti tadi ya, jenis kendaraannya misalkan bukan motor misalkan, atau di sini kita input angka 4. Nah, ini nanti akan ditampilkan seperti itu. Kemudian ini untuk menampilkan kendaraan yang tersedia. Jika memang semua kendaraan itu sedang disewa, maka ini yang ditampilkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ini untuk penyewaan. Nama pelanggan yang diinput, tanggal sewanya berapa, seperti itu ya, durasinya berapa hari. Kemudian nama kendaraannya apa yang disewa. Seperti ini nanti diambil datanya dari data tadi, data kendaraan. Nah, ini nama kendaraan yang disewanya apa, apakah ditemukan atau tidak. Kalau ditemukan berarti nanti akan ada notifikasi berhasil.
Jika tidak ada, ini yang akan ditampilkan. Nah, setelah itu kemudian nanti akan ditampilkan lagi, dimasukkan data yang tadi apakah sudah disewa atau tidak. Nanti ada pertanyaan lagi, tambah nggak sewanya. Ini seperti itu ya. Kemudian ini struknya ya, untuk menampilkan struknya. Nanti struknya seperti tadi, seperti ini. Ini ditemukan ya tadi dari ambil nama filenya. Nah ini terus jika tidak ditemukan maka akan kembali muncul peringatan errornya. Nah ini tadi ya data kendaraan, yang ini yang defaultnya. Nah ini ngambil atau disimpan datanya dari tadi file ini ya, seperti itu. Kemudian tadi jika salah, misalkan saya tadi harusnya ngisi angka tapi saya malah menginput misalkan huruf, nah ini akan ditampilkan seperti itu. Nah kemudian di file kendaraan ini di file inti ya, mainnya ini kendaraan. Di sini abstrak kelas kendaraan tadi yang diminta, nama kendaraannya itu apa, itu tipenya string, nama variabelnya harga sewa double untuk harga sewa, dan string lagi untuk jenis, boolean untuk status. Nah ini nanti data kendaraan ini yang ditampilkan seperti itu, dan statusnya tersedia atau tidak. Nah baru nanti diambil datanya ya dari tadi. Ini si fungsi ini untuk mengambil data dari si file kendaraan tadi, statusnya seperti apa, apakah tersedia atau tidak. Nah, baru ditampilkan datanya. Kemudian ini untuk mobil, sebenarnya ini saya sengaja dipisahkan itu biar nanti mudah ya untuk penanganan ketika ada trouble. Nah ini untuk kendaraan mobil ini sebetulnya ini hanya untuk menampilkan saja kendaraan, data-datanya. Kalau misalkan mobil ini nih ngambilnya data dari sini, apa saja yang ditampilkan, jenis mobilnya, terus namanya apa, jenisnya apa, pasti mobil, terus kemudian namanya apa, ngambil dari tadi ya, nama dari sini. Kemudian harga sewanya berapa per harinya, jumlah pintunya berapa, statusnya apakah tersedia atau tidak, itu sedang disewa, seperti tadi. Nah kemudian untuk motor juga sama ya, ngambilnya dari sana. Kalau ini kan dilihatnya bukan jumlah, kalau tadi mobil jumlah pintu, kalau misalkan untuk motor cc-nya mesinnya berapa, kemudian ditampilkan lagi. Ini bus juga sama ya, untuk bus ini perbedaannya adalah di kapasitas penumpang, seperti itu. Kita bisa tambah. Nah ini kelas-kelas yang mobil, motor, dan bus ini extend atau terhubung ke file kendaraan, extend ya di sini. Seperti itu, terhubung, mengambil data atau terhubung ke sini ya. Untuk penyewaan ini, nah ini di sini kita khusus untuk pengelolaan penyewaannya. Jika misalkan kendaraan yang disewa itu ada, maka tadi munculkan munculkan data atau penyewaan tersedia. Jika tidak, maka tidak ada. Seperti itu. Nah ini untuk struk penyewaannya di sini ditampilkan juga. Ini formatnya ya, yang tadi di sini struk penyewaan ini. Nah sini ini dari sini sebenarnya dibuatnya format di sini. Apakah mau ditambah atau tidak, itu bisa di sini kita ketik ya. Nah, ini ketika gagal menyimpan struk, maka ini yang akan ditampilkan peringatannya, seperti itu. Nah nama pelanggan itu tadi di input ya, seperti yang tadi diinputkan di pas penyewaan, terus kemudian tanggal, durasinya berapa hari, terus kemudian kendaraan yang disewanya apa, itu kemudian dibuatkan struknya atau biaya hitung dan lain sebagainya. Nah kemudian ini untuk rental kendaraan sendiri. Nah ini di sini pengelolaan juga sama ya, bagaimana menampilkan tadi, menginisiasi daripada penambahan kendaraan. Untuk rental kendaraan juga di sini diinisiasi ya. Kemudian ada nih array-nya, daftarnya. Ini untuk mengambil data yang tersedia, kendaraan yang tersedia. Kemudian untuk mencari data kendaraan tadi, untuk menampilkan ya, dicari dulu kendaraannya, kemudian ditampilkan. Nah ini simpan file,
ini untuk tadi penambahan ya, daftar kendaraan kemudian ditambahkan, baru ini disimpan ya menjadi seperti ini. Ini untuk membuat file struk tadi ya, yang tadi penyewaan seperti itu. Nah, jika ini untuk data utamanya yang ditampilkan, dan ini jika mobil yang disewa, maka yang ditampilkannya adalah jumlah pintunya, kemudian motor cc-nya, untuk bus kapasitas penumpang. Dan jika gagal maka tampilkan errornya di mana kesalahannya, seperti itu. Nah, ini untuk memuat file tadi di menu ke berapa ini ya. Nah, ini 6. Kalau muat file ini, jadi si perintah nomor 6 ini mengambil data dari sini itu untuk ditampilkan seperti itu. Nah, ini sama ya, di sini ada mobil, motor, dan bus, tidak ada penambahan ya. Nah, jika filenya ada maka ditampilkan, jika tidak maka file tidak ditemukan. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk penjelasan singkatnya. Kalau misalkan teman-teman mau coba sendiri, boleh ya, nanti tinggal dicoba-coba, otak-atik saja. Misalkan mau dilengkapi lagi nih, struknya pengen diubah, silahkan saja. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk tugas kali ini. Terima kasih untuk teman semua, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, juga untuk tutor ya atau dosen yang sudah membimbing. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.